Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Hidayah dengan NIM 2502009502052 dari kelas PTIKF 2025. Di sini saya akan menyimpulkan materi dalam sistem operasi, yaitu deadlock dalam sistem operasi. Baik, kita langsung saja masuk ke pengertian deadlock. Dalam sistem operasi terdapat suatu kondisi yang disebut deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya, sehingga tidak ada satupun yang bisa melanjutkan eksekusinya. Akibatnya, sistem menjadi seperti macet, karena semua proses berhenti di titik yang sama. Nah, untuk memahami deadlock, kita bisa mengilustrasikannya dengan sederhana. Kita bisa membayangkan situasi sederhana, misalnya ada dua orang yang masing-masing memegang satu alat, tetapi mereka saling membutuhkan alat milik satu sama lain. Karena tidak ada yang mau melepasnya alatnya terlebih dahulu, keduanya jadi saling menunggu tanpa akhir. Nah, kondisi seperti inilah yang terjadi pada deadlock dalam sistem operasi. Deadlock bisa terjadi karena 4 kondisi. Yang pertama itu mutual exclusion, yang kedua itu hold and wait, dan yang ketiga itu no preemption, dan yang keempat itu circular wait. Kita masuk ke penjelasan dari 4 kondisi tersebut. Deadlock bisa terjadi karena adanya 4 syarat utama. Yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya bisa digunakan oleh satu proses dalam suatu waktu. Dan yang kedua yaitu adalah hold and wait, di mana proses yang sudah memegang sumber daya masih menunggu sumber daya yang lain. Dan yang ketiga adalah no preemption, artinya sumber daya tidak bisa diambil paksa dari suatu proses. Dan yang keempat adalah circular wait, yaitu adanya rantai proses yang saling menunggu satu sama lain. Jika keempat kondisi ini terjadi bersamaan, maka deadlock akan muncul. Nah, kita masuk ke dampak dari deadlock. Dampak dari deadlock cukup serius, seperti sistem bisa menjadi lambat, beberapa proses tidak berjalan, bahkan dalam satu kasus tertentu bisa menyebabkan sistem berhenti total atau crash. Hal ini tentu sangat merugikan, terutama pada sistem yang membutuhkan kinerja yang tinggi dan stabil. Nah, untuk mengatasi deadlock, ada 3 cara untuk mengatasi deadlock. Yang pertama itu prevention atau pencegahan, yang kedua itu avoidance atau penghindaran, dan yang ketiga itu detection and recovery atau deteksi dan pemulihan. Nah, untuk mengatasi deadlock ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah pencegahan, yaitu dengan menghilangkan salah satu dari 4 syarat deadlock. Yang kedua itu adalah penghindaran, yaitu sistem mengatur alokasi sumber daya secara hati-hati agar deadlock tidak terjadi. Dan yang ketiga adalah deteksi dan pemulihan, yaitu sistem membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Nah, sebagai kesimpulan, deadlock merupakan masalah penting dalam sistem operasi yang dapat menghambat jalannya proses. Oleh karena itu, pemahaman tentang penyebab dan cara penanganannya sangat diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan tetap stabil. Baik, sekian, terima kasih. Itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam deadlock, materi deadlock. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.